salihatan li ibadihi shalihin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah allazi ja'ala al-jahl minal muslimin. Ashhadu an la kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri warahmatullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan izin beliaulah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, lebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan hari kemenangan. Banyak saudara-saudara kita yang punya kesempatan, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang punya kesehatan, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini guna melaksanakan hari kemenangan di mana kita insya Allah kembali menjadi fitri. Salawat berterima salam kepada Nabi besar junjungan kita. Dialah manusia yang paling mulia, dialah manusia yang sudah dijaminkan diampuni dosa-dosanya, dialah manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, dialah manusia yang senantiasa menjadi pedoman, dialah manusia yang selalu menjadi panutan seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam. Tak lupa kita senantiasa mendoakan keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada umat manusia, yakni umat Muhammad di akhir zaman. Insya Allah semoga dengan syafaat salawat kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kini bulan suci Ramadan telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid, dari musola, bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga, bulan di mana kita di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sekali setelah tarawih kita makan bersama,
yang kita pada bulan yang penuh keutamaan ini telah berlalu, pasti menyisakan pertanyaan besar buat kita semua. Apakah yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, dan apakah kita sudah diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dari bulan Ramadan, dan apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan, dan atau kita tidak lagi merasakan kesucian bulan Ramadan, berpisah dengan orang-orang yang ada di samping kita, berpisah dengan anak istri kita, berpisah dengan istri kita, berpisah dengan keluarga kita, berpisah dengan orang tua kita, dan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang agar kami terus beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat dan taubat-Mu sebelum kematian datang menghampiri kami. Ya Allah, kami sadar betapa kami yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Ya Allah, kami sadar kami seringkali Al-Quran kami baca dengan terburu-buru, seakan ada hal yang lebih penting dari Al-Quran. Salat kami kerjakan dengan tergesa-gesa, seakan ia dikerjakan hanya untuk kemudian menggugurkan kewajiban. Tak jarang kami ceritakan aib saudara-saudara kami, tak jarang kami menyakiti hati saudara-saudara kami, tak jarang kami menyakiti hati tetangga kami, tak jarang kami berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan izinkanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Kita juga sepatutnya mengungkapkan senantiasa rasa syukur, walaupun tentu hari ini kita merayakan Lebaran dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggotanya bisa berkumpul semuanya. Anak kesayangannya pulang dari perantauan, melihat orang tua kita sekian lama tak berjumpa, bisa menikmati hidangan ketupat bersama keluarga. Yang tentu ada juga saudara kita yang merasakan kesedihan karena di tahun ini kita tidak bisa berjumpa dengan anak istri kita, kita tidak bisa berjumpa lagi dengan orang tua kita karena mereka mungkin sudah mendahului kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupnya untuk kemudian kita meninggalkan selama-lamanya. Tapi bagaimanapun suasana hati kita saat ini, kita wajib kemudian untuk bersyukur karena hari ini kita masih bisa merayakan Idul Fitri di kampung ataupun di tanah rantauan. Kita bisa tradisi yang kemudian menarik. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita masih berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita, bisa bersiarat ke makam pendahulu kita,
Kita berdoa membersihkan pusadanya. Hari ini nampak rumah-rumah dihias, karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Baju yang kita gunakan paling bagus dihiasi dengan tradisi, mengunjungi rumah satu persatu. Saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu menyicipi hidangan kue lebaran dibuat oleh beragam warna dan rasa dengan penuh sukacita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Wala tukammil itu wala zikrullahi ala ma hanazakum wa la'allakum tasakkarun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertakbir dan bersyukur, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada seorang sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, bapak kita, ayah dan ibunda kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia, dan sebaliknya kemarahannya, kemurkaannya merupakan bencana dalam kehidupan kita. Mari kita simak dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, ridal walidain wa subtullahi bi subtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan Allah orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua dalam keadaan sehat dan masih tinggal bersama kita. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya yang namanya bekerja siang dan malam, ia tetap terlihat semangat walaupun di tengah kondisi yang tidak pernah mereka ceritakan, di mana keadaan serba tak pasti. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati tanpa pamrih demi menafkahi anak dan istrinya. Sosok ibu yang telah sudah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Apakah kita sudah bertanya kabarnya hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita membuatnya bahagia? Sudahkah kita bertamu untuk umumnya? Sudahkah kita pertanyakan bagaimana keadaannya? Semakin hari semakin bertambah minyak kedua orang tua kita. Tenaganya tidak sekuat seperti dulu lagi. Hari-harinya sudah mulai ditinggalkan pergi oleh anak-anaknya. Ada yang dia di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatannya yang kemudian membuatnya semakin tak berdaya. Keinginannya untuk kemudian bekerja masih sangat besar, namun apakah daya, tenaga sudah tidak bisa mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa menutupi semua isi hatinya dan terlihat selalu baik-baik saja di hadapan anak-anaknya, sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli kepada orang tuanya. Apabila kita peduli dengan hal ini, apakah kita pernah merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama hidup? Allahu
berbahagia. Inilah saat penting bagi kita berbuat kepada kedua orang tua kita. Jika dengan penuh ikhlas, penuh memberi sayang dan meringankan berat hidupnya. Apakah hari ini pernah kita berpikir, merenung, melihat wajahnya yang sudah keriput, melihat orang tua kita yang sudah tidak mampu menanggung beban? Namun apa? Karena dengan cita-citanya ingin melihat anaknya berhasil, ingin melihat anaknya sukses, ingin melihat anaknya sekolah yang tinggi, ingin melihat anaknya bisa dipandang orang lain, dia tidak pernah memperdulikan, walaupun hanya mungkin dengan merangkak, walaupun hanya dia tertatih, dia tetap memperjuangkan kehebatannya untuk kemudian bagaimana anak-anaknya bisa berhasil dan sukses. Namun hari ini dengan kesuksesan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki, apakah kita pernah merenung, memperhatikan orang tua kita, menjenguk mereka, sehai kabar kepada mereka? Jangan sampai kita lebih sering menyapa sahabat-sahabat kita media sosial daripada untuk mempertanyakan kabar orang tua kita dalam satu hari. Jangan sampai kita hanya disibukkan oleh persoalan dunia tanpa mempedulikan orang tua kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersehai, nongkrong dengan teman-teman sejawat kita, nongkrong dengan sahabat-sahabat kita, nongkrong dengan bos-bos kita. Tapi apakah kita pernah sedikit meluangkan waktu menelpon orang tua kita sampai 1 jam? Saya yakin mungkin 1 dalam 1000 yang bisa menghabiskan waktu untuk teleponan dengan orang tuanya. Karena kenapa? Karena kita sudah merasa sudah hebat, kita sudah merasa lebih di atas beliau. Tapi yakin Bapak Ibu, mungkin orang tua kita tidak punya sekolah, mereka mungkin tidak S1, mereka mungkin tidak S2, mungkin mereka bukan manajer, mereka bukan asisten, tapi mereka mampu menciptakan anaknya menjadi asisten, mereka mampu menciptakan anaknya menjadi sarjana, mereka mampu menciptakan anaknya menjadi orang kaya dan sukses. Kita walaupun bagaimana hebatnya menjadi seorang anak, kita tetap menjadi anak kecil di mata orang tua kita, Bapak Ibu. Jadi marilah di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini, di hari kemenangan, di hari fitri, mari kemudian kita lebih mempedulikan orang tua kita, lebih merenungkan perjuangan-perjuangan mereka. Karena yakin insya Allah kesulitan apapun yang kita lalui Bapak Ibu, tidak akan kita merasa jadi hambatan atau rintangan. Karena kalau ada keridhaannya yang namanya orang tua, ridha Allah pasti akan menyertai kita. Jangan sampai sebuah penyesalan itu hadir di hati kita di saat kita sudah kehilangan mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, kita mungkin dalam keseharian tidak pernah menelpon beliau, sampai masuk sebuah SMS ataupun kemudian telepon yang mengatakan, "Nah, kalau bisa pulang mati." Karena orang tua kamu sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian yang akan kita rasakan? Apakah kita mengharap kepada Allah untuk bangkitkan orang tua kita, menghidupkan kembali orang tua kita? Itu sudah tidak akan terjadi Bapak Ibu, karena ajal itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun baru kita akan menyesal, kenapa saya tidak belikan pakaian baru kepada orang tuaku, kenapa saya tidak kirimkan orang tuaku 1 juta per bulan dengan gaji saya 8 juta, tapi karena keinginan kita mempunyai mobil, kita tahan-tahan lagi untuk berikan kepada orang tua kita. Kita gaji 10 juta, tapi kita jarang-jarang bahkan lupa orang tua kita diberikan sedikit rezeki. Walaupun bagaimana kita gendong orang tua saja kita ke tanah suci Mekah, itu tidak akan membalas semua setetes saja air darah yang menetes pada saat kita dilahirkan, dan itu tidak akan bisa membalas tetesan-tetesan keringat ayah kita di saat dia bekerja siang dan malam, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan. Itu tidak mampu kita bayarkan perjuangan orang tua kita, Bapak Ibu. Jadi di hari yang fitri ini, di hari kemenangan ini, jikalau kita masih bersama-sama orang tua kita,
marilah kembali kita pulang, duduk sungkem, sujud di kakinya untuk kemudian meminta maaf, karena yakin dan percaya belum ada jaminan untuk kita masih hidup besok. Apakah dia lebih duluan meninggalkan ataupun lebih kita yang lebih duluan meninggalkan? Yang menjadi pertanyaan kita nanti di alam akhirat, di alam kubur, apakah kamu sudah berbakti kepada orang tuamu? Ya, karena ketahuilah Bapak Ibu, yang namanya anak laki-laki sampai kapanpun itu tetap menjadi tanggungan orang tuanya. Bahkan yang namanya laki-laki Bapak Ibu, jika kita berdosa kepada istri kita itu menjadi tanggungan. Tapi yang namanya seorang istri, marilah kemudian jika kita sama-sama wanita duduk sungkem dan sujud dari wanita, karena seandainya tidak ada Allah, Nabi Muhammad memerintahkan yang namanya seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Karena kenapa? Semua dari perbuatan Bapak Ibu dari A sampai Z itu tanggungan wanita. Walaupun kalian tidak sholat, walaupun kalian tidak sembahyang, tidak puasa, walaupun kalian tidak namanya bersedekah dan berhaji, itu semua tidak ditentukan oleh Allah. Kalau kalian patuh, maka Allah mengatakan, pilihlah pintu surga dari mana yang kamu mau. Seberapa berat hubungannya namanya seorang laki-laki Bapak Ibu. Jadi kepada yang seluruh yang namanya istri ataupun seorang perempuan dan kita yang anak-anak sekarang, marilah kemudian kita kalau masih sama-sama orang tua kita datang cium tangannya. Yang jangan sampai hanya terjadi yang begini. Itu bukan namanya sungkem kepada orang tua, karena itu hanyalah cara-cara orang Amerika, tokoh-tokoh Amerika untuk mengajarkan dan membodohkan generasi kita. Tidak ada orang cium tangan orang tua kita begini, tapi yang terjadi karena seperti ini. Ya, tapi cobalah cium belakang tangannya, baru cium telapak tangannya 2 kali. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa tingkat derajat seorang ibu itu 3 tingkat dibandingkan oleh ayah. Sebagaimana dalam sebuah lantunan syair bahwa mengatakan seperti ini, dan itu yang selalu saya ingat. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan dan menyusui dan mengasuh, mendidik dan membesarkan anakmu ibu. Itulah yang kemudian menjadi selalu catatan dalam ingatan saya, yang saya hafal sampai saat ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Lautan itu yang sejauh mata memandang tidak akan seluas dengan kasih sayang orang tua kita, ibu kita. Karena sejahat-jahatnya orang tua kita, jangan pernah kita durhaka adik-adikku sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Jadi yang saya minta kepada adik-adikku sekalian, mungkin di 11 bulan yang lalu kita pernah membentak orang tua kita, pernah menyakiti hatinya mereka. Marilah kemudian datang, cium tangannya, cium telapak tangannya, cium kakinya, karena surga itu terletak di telapak kakimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah jika kami kemudian membanyak dosa kepadamu. Ampunilah jika kami pernah marah dan membentak orang tua kami. Berikan kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kesempatan untuk kemudian berada di saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan karena kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah kami kesempatan berada di sisinya
berikanlah kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan jangan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, lantaran kami anaknya sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, untuk seorang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosanya ya Allah, lipat gandakan pahalanya ya Allah, masukkan ia ke dalam surgamu ya Allah, jauhkanlah ia dari api neraka ya Allah, sebagaimana yang kau panggil kepada hamba-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli fi ibadi, sebagai hamba yang selalu beribadah, wadkhuli jannati, ke dalam surgaku. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menunjukkan pengabdian dan bakti kepada orang tua kita, marilah juga pada momentum Idul Fitri ini kita tebar aura-aura yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang sejawat kita, seorang-orang rekan kita di perantauan. Marilah kemudian kita tanamkan yang namanya senantiasa persahabatan dengan kepada sesama dan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf. Hilangkan ego dalam hati, hilangkan dendam, hilangkan penyakit hati. Mari kita keluar di bulan suci Ramadan ini, di hari kemenangan ini, kita berlari sebagai bayi kembali atau sebagai fitrah, agar ibadah dalam Ramadan kita dan Idul Fitri kita semakin sempurna. Semoga semua dosa kepada Allah dan dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar kembali menjadi insan yang suci, benar-benar kembali menjadi insan yang fitri sebagaimana hakikat Idul Fitri itu sendiri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah